Sangat sederhana dan pasti teman-teman terbayang. Misalkan chatnya turun, yang tadinya omsetnya misalkan 1 juta dari chat, tiba-tiba turun dari menjadi nol misalkan. Ini kan gampang. Jadi strateginya jelas dulu, bukan iklan. Strateginya ya teman-teman susur. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada fitur baru di Shopee, yaitu sumber kunjungan produk. Ini per video ini dibuat saya rasa belum sebulan ya, kurang dari sebulan fitur ini. Sejujurnya saya belum buka, saya belum baca dokumentasi resmi dari Shopee-nya ya. Tapi biasanya saya baca kalau ada fitur baru. Sekarang saya belum baca, tapi langsung bikin videonya. Ini ada di mana? Nih contohnya ya, kalau teman-teman masuk ke performa produk teman-teman, ke performa toko produk, lalu ke performa produk. Saya sering banget jalan-jalan ke sini daripada jalan-jalan di iklan. Ini lebih krusial menurut saya untuk dipelajari daripada matriks iklan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dulu cuma lihat grafik aja. Sekarang ada lihat kunjungan. Jadi kalau diklik, dia munculnya kayak gini, yaitu distribusi. Distribusi kunjungan itu dari mana aja. Ada yang dari pencarian, dari keranjang, toko, chat, pesanan saya, promosi, rekomendasi, dan lainnya. Kemungkinan yang lainnya ini adalah affiliate, kemungkinan ya. Kenapa saya bilang gitu? Nilainya nih 531 toko ini. Oh ini jauh ternyata. Ya entahlah apa itu affiliate-nya. Apakah ini affiliate atau bukan? Saya juga masih mempelajari. Sejujurnya sih masih mempelajari. Dan teman-teman kalau belum tahu, nah ini saya kasih tahu. Lalu apa pentingnya teman-teman ini? Sekali lagi ini karena fitur baru, saya juga masih ngulik-ngulik apa sih pentingnya. Cuman saya ada dua concern. Concern pertama, perbandingan antara A, B, C, D, E. Yang bagus tuh kayak gimana sih? Contoh, misalkan produk yang ini, dia produk sejadah. Dia perbandingannya A, B, C, D itu maksudnya pencarian, rekomendasi, toko, chat, pesanan saya, promosi, keranjang. Ini adalah sumber trafficnya. Ini ada penjualan dari sumber traffic, ada produk diklik, ada pesanan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada CTR juga, yang selama ini CTR tuh hanya di iklan ya. Sekarang udah dimunculin bukan hanya di iklan. Lalu ada tingkat konversi, ada penjualan per pesanan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perbandingan antara pencarian yang di rasio penjualan ya, pencarian, rekomendasi, toko, chat, dan seterusnya. Perbandingan di antara mereka itu mungkin sesuatu, makanya saya bilang ini concern pertama, perbandingan antara A, B, C, D, E, dan pasti beda-beda. Produk yang ini pencarian paling banyak, memang basic, dugaan saya hampir semua seller pencarian paling banyak. Nah, hampir semua seller ya, kecuali yang main live doang dan sebagainya. Nah, ini toko toko satu lagi, produk satu lagi pencarian paling banyak. Yang di keduanya, yang produk yang ini dia rekomendasi paling banyak. Di satu lagi rekomendasinya 0%. Yang ini keranjang, yang kedua keranjang, yang satu lagi keranjangnya 0%. Wah, berarti sesuatu nih. Makanya ada concern pertama, yaitu perbandingan antara sumber traffic mana, rasionya. Mungkin sebagian besar seller paling besar itu pencarian, lalu BCD-nya ini apa. Nah itu perlu dikaji jadi strategi kita. Yang bagus adalah apa? Nggak tahu. Makanya ini saya cuma ngasih tahu ke teman-teman, mungkin teman-teman bisa saling share. Kalau teman-teman sudah menganalisa data ini, apa sih yang perlu diperhatikan? Yang jelas concern satu adalah ini, perbandingan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Concern satu. Concern dua adalah cross sectionnya, alias jika A-nya naik terus atau turun. Contoh, misalkan, nah ini kan datanya juga nggak lengkap ya. Kalau saya tarik ke bulan, misalkan bulan Mei, dia nggak ada. Tuh, bulan Mei dia nggak ada. Bulan Mei nggak ada. Jadi memang belum belum banyak datanya. Jadi kalau 30 hari terakhir ada sumber kunjungan. Jadi cross section di antara si matriksnya tersebut. Misalkan matriks A aja, dia lagi naik, apa yang terjadi? Misalkan tadi pencarian ya, pencarian. Tiba-tiba teman-teman minggu ini evaluasi atau hari ini evaluasi, oh ternyata naik. Cek apa yang terjadi. Kenapa dia bisa naik? Turun, apa yang terjadi? Kenapa dia bisa turun? Analisa dulu why-nya. Dari why baru kita cari solusi. Kalau turun cari solusi, kalau naik kita cari cara scale up-nya. Termasuk yang B. Yang B juga kalau ternyata naik, kenapa? Kalau ternyata turun, kenapa? C naik kenapa? Turun kenapa? Jadi itu concern 2 saya. Ini yang nge-lag. Saya refresh dulu. Coba yang ini. Nah, misalkan contoh pencarian.
Minggu ini kan hari ini 30 hari terakhir yang lalu saya dapat 3,6. Kalau misalkan bulan depan atau minggu depan ternyata ininya naik jadi 9 juta misalkan, ada apa? Apakah apa nggak tahu apakah flash sale atau apa, nah itu harus dikaji menjadi sebuah strategi. Tiba-tiba keranjang naiknya kenapa? Atau tiba-tiba chatnya yang tadinya omsetnya misalkan 1 juta, tiba-tiba jadi nol, ada apa? Oh ternyata adminnya nggak masuk, misal. Oh ternyata adminnya ganti, misal. Itu bisa jadi masalah. Yang jelas identifikasi dulu masalahnya atau penyebabnya, why-nya kenapa, baru bisa cari strateginya. Jadi itu penting sekali buat teman-teman, cari why-nya dulu. Ini jika naik why, kenapa? Why itu why. Ya kenapa, turun kenapa, baru dari kenapa ini jadi ke strategi. Ini concern kedua. Best practice-nya gimana? Ya kan ini fitur baru ya. Insya Allah nanti kalau udah sering ngulik ini ya, insya Allah saya share di sini best practice-nya seperti apa, mana yang rasio terbesar itu seperti apa, bagusnya seperti apa, ketika yang B-nya naik gimana, B turunnya naik gimana, ketika B-nya turun gimana, penyebabnya mungkin apa. Nah itu insya Allah saya share di kemudian hari. Oke? Jadi ini good menurut saya, fitur yang bagus daripada teman-teman fokusnya ke iklan, karena dari sini bisa menelurkan banyak strategi. Misal yang tadi ya, contoh ini simple aja ya, sangat sederhana dan pasti teman-teman terbayang. Misalkan chatnya turun, yang tadinya omsetnya misalkan 1 juta dari chat, tiba-tiba turun dari menjadi 0 misalkan. Ini kan gampang. Jadi strateginya jelas dulu, bukan iklan. Strateginya ya teman-teman susur. Chatnya teman-teman kenapa? Oh, ternyata si admin lagi PMS misalkan minggu ini. Jadinya balasnya judes, makanya konversinya rendah. Itu strateginya bukan iklan. Jadi iklan tuh nggak melulu. Karena iklan tuh paling sering ditanyain dan menganggap iklan adalah segalanya. Enggak, iklan tidak segalanya. Iklan tidak segalanya, dan ada fitur ini membuat teman-teman bisa lebih clear harusnya bahwa memang iklan bukan segalanya. Karena tadi ada beberapa faktor sumber trafficnya. Kayak contoh tadi chat, kalau chat kan bukan dari iklan. Dan faktor-faktor yang lain itu perlu kita kaji lebih dalam. Ini masih karena masih baru, saya juga baru nyobain. Nanti insya Allah best practice-nya saya share di kemudian hari. Kalian jangan lupa subscribe channel ini. Oke, sekian aja video ini teman-teman. Thank you yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan cek juga di ganirezeki.com. Ada beberapa promo, misalkan mau join sindikat dropship silakan, mau beli tools-tools saya juga silakan, cek aja di ganirezeki.com, ganirozaki.com. Insya Allah bisa membantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.